Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ridho Arnadi, kelas logistik B dengan NPM 16117002. Nah, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan pada Big Data. Di sini terdapat 10 soal, di mana soal yang pertama adalah permasalahan apa saja yang sering muncul pada Big Data. Untuk permasalahan yang sering muncul pada Big Data itu adalah susahnya proses pengiriman. Nah, susahnya proses pengiriman itu disebabkan oleh ukuran file atau ukuran data yang akan dikirimkan itu dalam jumlah yang besar atau ukuran filenya besar, sehingga terdapat kendala dalam proses pengirimannya. Dan untuk permasalahan yang kedua adalah dari kebenaran suatu data, di mana kita pada saat ini mudah dalam mendapatkan suatu informasi. Akan tetapi kebenaran dari suatu informasi atau suatu data tersebut harus akurat atau harus benar dilihat dari sumber-sumbernya. Jika sumber-sumber data atau informasi yang kita dapat itu kurang jelas, maka kebenaran akan suatu informasi atau suatu data yang kita dapat juga kebenarannya akan diragukan. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk soal yang kedua, perbedaan antara data analisis dan data analitik. Di mana di sini terdapat 3 hal yang membedakan antara data analitik dan data analisis. Untuk yang pertama adalah bentuk dan strukturnya. Lalu yang kedua, rangkaian proses. Dan yang ketiga, penggunaan dalam hal waktu. Di mana dalam bentuk dan strukturnya, data analitik merupakan bentuk analisis umum yang digunakan dalam bisnis untuk membuat suatu keputusan berdasarkan data. Data analitik terdiri dari pengumpulan, pemeriksaan data secara umum, dan memiliki satu atau lebih pengguna. Sedangkan untuk data analisis adalah bentuk khusus dari data analitik yang digunakan dalam bisnis untuk menganalisis data dan mengambil beberapa hasil atau informasi yang berguna. Untuk data analisis terdiri dari pendefinisian data, pemeriksaan, cleaning data, dan transformasi data untuk memberikan hasil yang bermanfaat. Untuk hal yang kedua yaitu rangkaian proses, di mana pada data analitik terdiri dari evaluasi kasus, identifikasi data, penyaringan data, ekstraksi data, validasi, dan pembersihan data. Dan untuk data analisisnya yaitu pengumpulan data, scraping data, analisis data, dan interpretasi data secara tepat sehingga mendapatkan kesimpulan atau sebuah informasi yang kita inginkan. Dan untuk yang terakhir yang membedakannya adalah penggunaan dalam hal waktu, di mana data analitik mengacu pada masa depan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan pola terselubung, korelasi, preferensi pelanggan, tren pasar. Sedangkan untuk data analisis, yaitu analisis deskriptif, analisis eksplorasi, analisis inferensial. Untuk yang soal yang ketiga, apa pendapat Anda antara big data, big informasi, dan big knowledge? Manakah di antara ketiga hal tersebut yang lebih utama? Nah, menurut saya di sini dari tiga ini, big data, big informasi, big knowledge, ini memiliki keterkaitan atau keterhubungan, di mana jika dilihat dari prosesnya, yaitu adalah big data, yaitu proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan data untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dari informasi tersebut akan menghasilkan sebuah wawasan atau pengetahuan baru. Jadi, yang lebih utama dari tiga ini, big data, big informasi, big knowledge adalah big data. Hal ini dikarenakan big data ketika kita mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan, itu harus datanya harus kebenarannya bisa dibuktikan dengan sumber-sumber yang jelas.
dan pengelolaan data yang benar. Sehingga jika kita menggunakan data yang salah dan ataupun pengelolaan data yang salah, maka itu akan berpengaruh terhadap informasi dan akan mempengaruhi juga terhadap pengetahuan. Untuk yang selanjutnya, berikan deskripsi sekaligus contoh terkait data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Untuk data terstruktur adalah data yang memiliki format tetap, dan jika data tersebut diambil, diolah, dan disimpan, masih menggunakan format yang sama. Salah satu contoh data terstruktur adalah pada lembar kerja yang terdapat pada Excel. Nah, berikut contoh data terstruktur pada Excel. Nah, di sini terdapat jarak antar setiap node, dan ketika data ini dikumpulkan, diolah menggunakan Excel dan disimpan, maka data tersebut akan memiliki format yang sama. Dan yang kedua yaitu data semi terstruktur adalah merupakan data yang belum diidentifikasi pada suatu database. Akan tetapi data semi terstruktur ini memiliki suatu informasi yang penting. Contoh dari data semi terstruktur ini adalah file JSON ataupun file yang memiliki format XML. Sedangkan untuk data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format yang tetap. Contoh dari data ini yaitu berupa gambar, suara, maupun video. Nah, untuk yang nomor 5, perbedaan antara data science dengan bisnis intelijen. Di mana data science merupakan suatu bidang yang menggunakan metode saintifik dan algoritma yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai suatu data. Sedangkan untuk bisnis intelijen adalah kumpulan proses teknologi yang digunakan pada suatu organisasi untuk keperluan pemrosesan data. Nah, dari data-data mentah yang dikumpulkan menjadi suatu informasi yang berguna. Dan perbedaan lainnya adalah waktu. Pada data science lebih berfokus pada masa depan, sedangkan untuk bisnis intelligence lebih berfokus pada masa lalu. Nah, pada data science juga data yang digunakan yaitu bersifat eksploratif, sedangkan untuk bisnis intelligence data yang digunakan lebih kepada deskriptif. Untuk yang selanjutnya, hasil dari data science ataupun bisnis intelijen yaitu kalau untuk data science-nya itu berbentuk model statistik, sedangkan untuk bisnis intelijen berbentuk laporan atau tampilan visual. Dan untuk tipe datanya pada data science ini adalah data struktur dan unstruktural. Sedangkan untuk bisnis intelijen hanya data terstruktur saja. Untuk drive, untuk data science hipotesis, tesis, sedangkan untuk bisnis intelijen adalah decision support. Dan selanjutnya soal yang ke-6, perbedaan antara data science dan data engineer. Baik, untuk data engineer di sini adalah orang yang mengatur desain dari manajemen data dan memantau infrastruktur data yang berbeda di suatu perusahaan. Nah, untuk contohnya yaitu pada database dan data warehouse. Sedangkan untuk data science menerima data dari engineer. Data science itu menerima data dari engineer dan diolah atau diproses, selanjutnya dianalisis
untuk mendapatkan hasil atau suatu informasi dari data-data tersebut atau dari data-data yang telah diolah. Jadi untuk data engineer ini adalah orang yang mengatur desain dari manajemen data dan memantau. Sedangkan untuk data science ini adalah data yang mengelola dan menganalisis suatu data. Nah, dari analisis itu maka didapat sebuah informasi yang berguna. Dan untuk soal yang ketujuh, jelaskan secara rinci dari gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini merupakan 10 V pada big data. Yang pertama adalah volume atau ukuran data. Besarnya jumlah data yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Nah, data-data tersebut berukuran mulai dari megabyte, gigabyte, ataupun exabyte. Dan untuk velocity atau kecepatan data, yaitu tingkat kecepatan pemrosesan suatu data pada jumlah yang sangat besar dan tingkat kecepatan transfer data antara sumber dan tujuan. Nah, jadi untuk big data ini memiliki sebuah kecepatan dalam memproses suatu data yang besar. Dan untuk selanjutnya, variety atau tipe data. Suatu data yang dikatakan sebagai big data jika memiliki keragaman. Yang dimaksud di sini adalah keragaman data yang merupakan data terstruktur, semi terstruktur, ataupun data yang tidak terstruktur. Selanjutnya, veracity atau keakuratan sebuah data. Nah, big data ini mampu menampung suatu data yang sangat besar. Hal ini sangat bermanfaat bagi para penggunanya. Bagi para pengguna, contohnya adalah pada suatu bisnis ataupun pada suatu perusahaan. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan keakuratan dari data tersebut, dikarenakan data yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka hasil dari keputusan yang diambil berdasarkan datanya juga akan semakin baik. Lalu yang selanjutnya adalah value kepentingan suatu data. Suatu data yang diolah akan bermanfaat atau data tersebut disebut penting dalam dunia bisnis karena dalam suatu instansi, data-data yang didapatkan dan data-data yang diolah akan menjadi suatu acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga data-data ini memiliki kepentingan baik bagi instansi maupun bagi perorangan. Lalu yang selanjutnya adalah keaslian atau validation. Keberadaan suatu data sangat penting dikarenakan data-data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dari jika data-data yang digunakan itu adalah data-data asli, maka hasil yang akan didapatkan juga akan memuaskan atau sesuai dengan harapan yang diinginkan. Selanjutnya adalah variabel. Data yang dikumpulkan bermacam-macam. Nah, dari data yang dikumpulkan bermacam-macam tersebut, mulai dari bentuk ataupun keragaman data-data, bisa berbagai macam sumbernya. Karena dari itu, data-data dikumpulkan tersebut harus dipisahkan atau dilakukan clustering sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya, data-data tersebut diolah untuk mendapatkan sebuah informasi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan bagi suatu perusahaan atau suatu bisnis. Yang selanjutnya adalah venue atau perbedaan. Data-data yang dikumpulkan sangat beragam, maka harus jelas sumber data tersebut dari mana asalnya. Data bisa dikumpulkan dari berbagai macam sumber, seperti media sosial salah satunya. Yaitu contohnya adalah pada Twitter ataupun Facebook dan lain-lain. Nah, data-data ini juga bisa didapatkan melalui hasil wawancara dan juga observasi, di mana hasil wawancara dan juga observasi. Selanjutnya adalah
model data, yaitu suatu model dari data yang digunakan atau dari data yang dikumpulkan dan diolah dan disimpan. Data tersebut harus jelas dan struktur. Nah, jika data-data yang diolah ataupun yang dikumpulkan, yang diolah dan disimpan itu tidak memiliki struktur yang baik, maka akan berpengaruh terhadap keputusan. Karena data-data tersebut biasanya digunakan sebagai acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah teka-teki pada sebuah data. Nah, teka-teki dalam sebuah data adalah bagaimana data tersebut diolah dan diambil ataupun dipelajari lebih dalam untuk mendapatkan suatu informasi yang berguna. Menggunakan teknik yang seperti apa pengelolaannya dan penggunaan tools yang mana yang paling cocok digunakan terhadap data tersebut. Dengan tujuan agar seseorang yang ingin mencari suatu informasi atau mengelola data tersebut tidak kesusahan dan tepat dalam hal pemrosesan data. Untuk yang selanjutnya, soal nomor 8, jelaskan secara rinci dari gambar di bawah ini. Nah, maksud dari gambar yang nomor 8 ini adalah HDFS atau Hadoop File System. Nah, di mana dari Hadoop File System tersebut terdapat satu name node. Nah, terdapat satu name node dan 4 data node, di mana name node ini bekerja sebagai master dan 4 node ini sebagai slave. Nah, Hadoop File System atau HDFS itu dikembangkan dengan menggunakan cara desain sistem file yang terdistribusi. HDFS sendiri sangat bisa menerima terhadap kesalahan saat pemrosesan data dan dirancang untuk bisa digunakan pada hardware yang low cost. Di mana hardware yang low cost itu yang dimaksud adalah dengan hardware yang memiliki kapasitas yang kurang mumpuni untuk memproses suatu data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Lalu untuk yang nomor 9, ini merupakan gambar dari proses atau langkah-langkah pada MapReduce, di mana di sini pada tahap pertama adalah input file, di mana dalam input file tersebut terdapat 2 file yang diinput, dan selanjutnya dilakukan pengelompokan dengan memisahkan 2 file dengan memisahkan menjadi 2 file. Dan untuk tahap ketiga, di sini diperinci nih dari apple, orange, mangga. Nah, dari sini dihitung sesuai dengan atau dikelompokkan sesuai dengan jumlahnya atau sesuai dengan kriterianya. Dan selanjutnya yaitu di total atau digabungkan. Nah, dari satu file ini atau satu pengerjaan ini terdapat apple. Nah, di sini jumlahnya 4. Nah, maka di tahap selanjutnya itu dijumlahkan, maka hasilnya 4 atau dilakukan pengelompokan sesuai dengan jumlah. Selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu menggabungkan semua file yang telah terkelompokkan atau telah terklasifikasi. Dan untuk yang nomor 10, ini merupakan selesaikan studi kasus, di mana di sini saya ada sebuah data. Nah, data ini merupakan data harga dan pendapatan, di mana data harga dan pendapatan ini merupakan suatu variabel X dan variabel Y. Nah, data ini setelah diolah menggunakan regresi statistik, maka didapat multiple R 0,889. Dari multiple R itu
tingkat keratan antara dua variabel tersebut tidak tinggi. Hal ini karena nilai multiple R-nya adalah 0,889, jauh dari angka 1. Memiliki keterikatan atau memiliki pengaruh tapi tidak tinggi atau kurang baik. Dan pada regresi di sini ada ANOVA, regresi residual, dan total. Di mana pada standar error pendapatannya yaitu 146. Maka standar error yang terdapat pada tabel ini sangat tinggi. Ya, sehingga hasil ini sangat kecil untuk bisa digunakan. Dan dari hasil perhitungan data ini, dilakukan perhitungan ini, maka didapat hasil mengenai tingkat korelasi antara harga dan daya beli ke petani. Dalam hal ini berarti ada faktor-faktor lain yang mungkin lebih baik korelasinya untuk meningkatkan daya saing beli kepada para petani. Nah, di sini adalah data-data harga dan pendapatan para petani. Dari harga dan pendapatan tersebut, maka untuk tingkat korelasinya itu kurang baik atau jauh atau tidak saling berpengaruh tapi tidak signifikan. Baik, sekian presentasi atau penjelasan mengenai saya terhadap soal-soal yang ada. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.